Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang sesi 10 uji independen sampel tes dengan SPSS. Sebelum praktek, kita pahami dulu. Yang pertama, uji T itu ada dua. Yang pertama adalah independent sample t-test atau disebut juga uji beda 2-min independen. Yang kedua, dependent sample t-test atau disebut juga uji beda 2-min dependen. Apa sih perbedaan antara uji T independen dengan uji T dependen? Dikatakan kelompok independen bila data kelompok yang satu tidak tergantung dari kelompok yang kedua. Misalnya, membandingkan rata-rata tekanan darah sistolik orang desa dengan orang kota. Jadi terlihat tekanan darah orang kota independen atau tidak tergantung dengan orang desa. Dikatakan kelompok data dependen atau pasangan bila kelompok data yang dibandingkan datanya saling mempunyai ketergantungan. Misalnya, data berat badan sebelum dan sesudah mengikuti program diet. Nah, data tersebut berasal dari orang yang sama, sehingga data sesudah dianggap tergantung atau dependen dengan data sebelum. Jadi bisa dibedakan ya antara uji T independen dan dependen. Insyaallah minggu depan kita masuk ke uji T dependen. Untuk kali ini kita masuk ke uji T independen terlebih dahulu. Apa sih tujuan dari uji independen sampel t-test? Tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua kelompok data independen. Nah, apa saja syarat yang harus dipenuhi? Jadi, yang perlu Anda ketahui sebelum melakukan uji dalam ilmu statistik, kita harus mengetahui terlebih dahulu syarat atau asumsi yang harus dipenuhi. Jadi, kalau syarat dan asumsinya tidak terpenuhi, uji tersebut tidak dapat dilakukan. Yang pertama adalah data berdistribusi normal atau simetris. Jadi, uji independen sampel t-test termasuk ke uji parametrik ya, yaitu datanya berdistribusi normal. Yang kedua syaratnya, kedua kelompok data independen. Tadi sudah kita jelaskan bahwa kedua kelompoknya itu tidak saling tergantung atau disebut independen. Contoh tadi ya, tekanan darah antara orang desa dengan orang kota. Jadi respondennya itu berbeda, yaitu orang desa dan orang kota. Yang ketiga adalah variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategorik. Jadi teman-teman harus diperhatikan. Variabel yang pertama harus berbentuk numerik dan variabel yang kedua harus berbentuk kategorik. Jadi kali ini kita sudah masuk ke uji bivariat, yaitu uji antara satu variabel dengan satu variabel yang lain. Jadi di sini syaratnya variabel yang pertama itu harus bersifat numerik, sedangkan variabel yang keduanya harus bersifat kategorik. Bagaimana nanti kalau ada dua variabel tetapi berbentuk numerik, tidak ada yang kategorik, sehingga tadi ya uji independen tidak dapat dilakukan.
Selain dua jenis atau dua bentuk variabel yang harus ada, teman-teman juga harus ketahui bahwa variabel kategoriknya ini harus dua kategorik saja, jadi tidak boleh lebih. Contoh kategoriknya adalah tadi ya, antara kelompok orang desa dengan orang kota, atau kategorik perilaku merokok atau tidak merokok, atau kategorik jenis kelamin, yaitu satunya perempuan, duanya laki-laki. Jadi kategoriknya itu harus dua, tidak boleh lebih. Karena kalau lebih, nanti uji yang dipakai tidak uji independen sampel t-test. Nah, contoh uji independen sampel t-test. Contoh pertanyaan penelitian yang bisa teman-teman lakukan uji independen sampel t-test. Ini diantaranya saja. Contohnya, apakah ada perbedaan rata-rata umur antara remaja yang merokok dan tidak merokok? Jadi terlihat ya, di sini kita melakukan uji antara variabel numerik yaitu umur dengan variabel kategoriknya yaitu perilaku merokok dan tidak merokok. Atau contoh yang kedua, apakah ada perbedaan gaji antara karyawan laki-laki dan perempuan? Berarti variabel numeriknya adalah gaji, sedangkan variabel kategoriknya adalah laki-laki dan perempuan. Atau contoh lain, apakah ada perbedaan kadar Hb antara ibu yang menyusui eksklusif dengan ibu yang menyusui tidak eksklusif? Sini teman-teman bisa lihat variabel numeriknya adalah kadar Hb dan variabel kategoriknya adalah menyusui eksklusif dan ibu yang menyusui tidak eksklusif. Untuk contoh lainnya teman-teman bisa baca di beberapa jurnal dan referensi lain. Bagaimana dengan hipotesisnya? Jadi sebelum masuk ke praktek kita singgung lagi terkait hipotesis. Sebenarnya untuk pembelajaran hipotesis teman-teman sudah dapat atau sudah dipelajari pada mata kuliah sebelumnya, misalnya biostat inferensial atau biostatistik deskriptif. Jadi nanti bisa dibalik-balik lagi pembelajaran sebelumnya. Contoh di sini dari 3 contoh yang saya jelaskan, kita buatlah hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis 0, yaitu tidak ada perbedaan antara rata-rata umur antara remaja yang merokok dan tidak merokok. Hipotesis 0 yang kedua, untuk pertanyaan penelitian yang kedua, yaitu tidak ada perbedaan gaji antara karyawan laki-laki dan perempuan. Hipotesis 0 yang ketiga, pada pertanyaan penelitian yang ketiga tadi, yaitu tidak ada perbedaan kadar Hb antara ibu yang menyusui eksklusif dengan ibu yang menyusui tidak eksklusif. Bagaimana dengan HA atau hipotesis alternatifnya? Yaitu 1. Ada perbedaan antara rata-rata umur antara remaja yang merokok dan tidak merokok. Yang kedua, ada perbedaan gaji antara karyawan laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, ada perbedaan kadar Hb antara ibu yang menyusui eksklusif dengan ibu yang tidak menyusui eksklusif. Jadi teman-teman sudah bisa membuat hipotesis, baik hipotesis 0 dan yang keduanya adalah hipotesis alternatif atau HA. Bagaimana keputusan uji statistik? Nah, bila nilai p-value kecil sama dari alfa, maka keputusannya adalah H0 ditolak, atau bisa disimpulkan ada perbedaan atau ada hubungan. Bila nilai p-value-nya besar dari alfa, maka keputusannya adalah H0-nya gagal ditolak, sehingga kesimpulannya adalah
tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan. Nah, untuk nilai alfa yang kita gunakan adalah 0,05. Itu standar untuk penelitian kesehatan masyarakat. Nilai p-value di sini merupakan nilai yang menunjukkan besarnya peluang salah menolak H0 dari data penelitian. Oke, kita lanjut ke praktek uji independen sampel t-test dengan SPSS. Oke, sebelumnya teman-teman perlu melakukan entry data terlebih dahulu ke SPSS. Di sini saya sudah melakukan entry data. Jadi kita akan melakukan pengujian independen sesuai dengan pertanyaan penelitian yang pertama, yaitu apakah ada perbedaan umur antara perilaku merokok dan tidak merokok. Jadi kita akan lakukan analisis antara variabel numeriknya yaitu umur dan variabel kategoriknya yaitu perilaku merokok. Sebelum melakukan uji, kita harus lihat terlebih dahulu asumsi atau syarat melakukan uji independen sampel t-test. Yang pertama adalah data berdistribusi normal, sehingga Anda semua harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Nah, data apa atau data mana yang akan kita uji, yaitu data yang berbentuk numerik. Nah, jika kita ingin melakukan atau menjawab pertanyaan penelitian yang pertama, yaitu apakah ada perbedaan umur antara pelaku remaja yang merokok dan tidak merokok, teman-teman harus melakukan uji normalitas terhadap variabel numeriknya yaitu umur. Caranya adalah sebagai berikut, yaitu analyze, lalu klik descriptive statistic, lalu explore, lalu kita masukkan umur ke kotak dependent list. Setelah itu kita bisa klik menu plot. Di sini yang kita butuhkan adalah untuk box plot kita nonkan saja, deskriptif juga stem and leaf-nya juga kita hapus. Yang kita butuhkan adalah normality plot with test. Setelah kita centang, kita pilih continue. Setelah itu teman-teman bisa lihat di sini ada display. Di sini pilihannya adalah plot atau bisa diabaikan saja. Oke, jadi variabel yang kita uji adalah variabel numerik yaitu umur. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini terlihat teman-teman atau Ananda semuanya hasil output uji normalitas. Jadi uji normalitas ini sudah saya buatkan juga tutorialnya pada video yang sebelumnya. Jadi teman-teman bisa akses lagi video tentang uji normalitas sebelum video ini diupload. Nah, yang kita lihat adalah di sini kotak Shapiro Wheel. Kenapa? Karena kecenderungan data yang kita gunakan adalah tadi hanya sebanyak 50 responden. Jadi kemarin sudah saya jelaskan, jadi untuk Kolmogorov ini cenderung untuk data yang besar, sedangkan Shapiro adalah cenderung untuk data yang kecil. Nah, biasanya batasannya itu bisa 30 atau 50. Di sini saya ambil 50 agar lebih jelas batasannya, sehingga karena sampel kita adalah tadi 50, N-nya adalah 50, sehingga saya mengambil pada p-value Shapiro, yaitu hasilnya adalah 0,074. Ini kebetulan sama ya. Jadi yang diambil adalah Shapiro, yaitu 0,074. Sehingga dapat diambil kesimpulan untuk uji normalitas, jika hasil p-value test of normality-nya besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jadi pada output ini teman-teman bisa lihat
Datanya adalah berdistribusi normal, yaitu 0,074 atau di atas 0,05. Sehingga asumsi yang pertama sudah kita penuhi, yaitu datanya berdistribusi normal. Asumsi yang kedua adalah kedua kelompok data independen. Nah, kita lihat lagi. Kelompok data kita adalah pelaku merokok, yaitu satunya adalah orang dengan merokok, yang kedua adalah orang dengan tidak merokok, sehingga itu sudah independen atau tidak tergantung. Asumsi kedua sudah terpenuhi. Kita lihat lagi asumsi yang ketiga, yaitu variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategorik. Nah, karena kita menghubungkan umur dengan pelaku merokok, ini sudah terpenuhi, yaitu numeriknya adalah umur dan kategoriknya adalah pelaku merokok. Kategoriknya juga sudah terpenuhi, yaitu kategorik hanya 2 kategorik, yaitu satunya adalah merokok, yang kedua adalah tidak merokok. Oke, ketiga asumsi sudah kita penuhi, jadi kita bisa menjawab pertanyaan penelitian yang pertama. Di sini yaitu apakah ada perbedaan rata-rata antara umur antara responden yang merokok dan tidak merokok. Jadi kita akan buktikan dengan uji independent sample t-test. Caranya adalah bagaimana cara kita melakukan praktek uji independen sampel t-test dengan SPSS. Sebelum melakukan uji, teman-teman perhatikan terlebih dahulu atau merapikan. Di sini kita value-nya diisi dulu ya, satu merokok, tidak merokok. Terus desimalnya sudah dijadikan 0. Oke, caranya itu klik analyze, lalu compare min, lalu pilih independent sample t-test. Nah, di sini ada 2 kotak dialog, yaitu test variable dan grouping variable. Untuk test variable itu adalah untuk data numerik, sedangkan grouping variable adalah untuk data kategorik. Nah, jadi kita akan melakukan uji independen antara tadi ya, umur dengan pelaku merokok, sehingga umur kita masukkan ke test variable dan pelaku merokok kita masukkan ke grouping variable. Setelah itu kita klik define group. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan, yaitu kita menggunakan value atau group 1 dan 2. Nah, ini harus disesuaikan dengan coding pada variabel kategorik, yaitu kalau di sini saya menggunakan perilaku merokok, codingnya adalah 1 dan 2. Namun kalau nanti teman-teman ada codingnya 1 dan 0, berarti bisa diisikan yaitu grup 1-nya yaitu 0 ya, dari yang terkecil terlebih dahulu, baru grup 2-nya adalah 1. Atau coding yang lain, misalnya ada coding 3 dan 4. Teman-teman bisa isikan grup 1-nya 3, grup 2-nya adalah 4. Nah, pada contoh ini pelaku merokok grup 1-nya kita sebut dengan 1, grup 2-nya kita sebut juga dengan 2. Lalu continue, langsung oke. Nah, ini adalah hasil output dari uji independen sampel t-test. Itu ada 2, itu ada tabel grup statistik yang berisi ada nilai N, min, standar deviasi, dan standar error. Dan tabel yang kedua yaitu independent sample t-test. Nah, bagaimana cara kita menyajikan data? Jadi teman-teman bisa sajikan data. Misalnya ini pada skripsi ya, bab 5 hasil. Nanti ini disesuaikan dengan pedoman skripsi. Ini hanya simulasi saja. Nah, 5.1 ini biasanya gambaran tempat penelitian. 5.2 hasil, misalnya
A adalah hasil univariat, B adalah hasil bivariat. Nah, untuk univariat kemarin kita sudah bahas sebelumnya. Kita langsung saja ke hasil bivariat, yaitu hasil bivariat uji independen sampel t-test. Nah, di sini kita beri judul yaitu perbedaan rata-rata umur responden menurut perilaku merokok. Kita beri judul tabel, misalnya tabel 5.4, yaitu distribusi rata-rata umur responden menurut perilaku merokok di tahun. Nah, ini nanti disesuaikan dengan skripsi kita masing-masing. Oke, setelah itu kita masukkan tabel. Untuk melakukan penyajian data, kita menggunakan tabel. Kita pilih tabel 6x3. Nah, di sini judulnya adalah variabel kategori kita, yaitu perilaku merokok. Di sini ada min, di sini ada SD, SE, p-value, dan N. Nah, dari mana kita dapat hasilnya? Kita bisa lihat pada hasil output tabel grup statistik. Kita copy saja agar lebih mudah. Kita pindahkan ke Word. Nah, di sini kita masukkan kategorinya, yaitu merokok, tidak merokok, minnya adalah 39,08, 39,50 untuk tidak merokok, standar deviasinya 5,161, 7,639, standar errornya 1,012, 1,559. N-nya di sini 26 dan 24. Nah, yang belum ada adalah nilai p-value uji independen. Nah, di mana kita bisa lihat, yaitu di hasil tabel output yang kedua, yaitu independent sample t-test. Namun di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada hasil t-test, namun di sini ada dua nilai p-value, yaitu pada kolom SIG di sini ada dua, yaitu ada baris equal variance assume dan baris yang keduanya adalah equal variance not assume. Jadi teman-teman harus pilih terlebih dahulu atau melakukan pemilihan terlebih dahulu dengan patokannya, yaitu dengan melihat varian hasil independent sample t-test. Nah, varian bisa dilihat pada kolom uji leftness test. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada kolom SIG. Nah, ketentuannya, jika p-value hasil leftness testnya kecil dari alfa, berarti varian uji yaitu berbeda, sehingga p-value uji independen yang diambil adalah pada baris equal varian not assume atau baris kedua. Namun jika uji p-value leftness testnya adalah besar sama dari alfa,
disebut sebagai variannya adalah sama, sehingga p-value uji independen yang diambil adalah baris pertama, yaitu baris equal varian. Nah, kita kembali lagi pada output. Nah, di sini teman-teman perhatikan p-value leftness testnya. Di sini ternyata kecil dari 0,05, yaitu 0,037, sehingga baris yang diambil adalah baris kedua. Karena tadi ya variannya adalah berbeda, sehingga kita ambil pada baris kedua pada varian equal, varian not assume atau varian berbeda. Namun nanti jika p-value leftness testnya besar dari alfa, teman-teman ambil baris yang pertama, yaitu equal varian. Nah, di sini karena kecil dari alfa, kita ambil baris yang kedua, p-value t-testnya. Jadi yang diambil adalah 0,821, yaitu baris yang kedua, 0,821. Oke, semua nilai sudah kita masukkan. Selanjutnya kita bisa melakukan interpretasi. Misalnya tabel 5.4 menunjukkan rata-rata umur responden yang memiliki perilaku merokok. Jadi kategori satunya yang dibahas dulu ya, perilaku merokok, yaitu adalah 39,08 dengan standar deviasinya 5,161 dan standar errornya 1,012. Sedangkan rata-rata umur responden yang memiliki perilaku tidak merokok, jadi baris kedua yang kita lihat adalah 39,50 dengan SD 7,639 dan SE 1,259. Setelah itu teman-teman bisa melakukan interpretasi terhadap hasil p-value, yaitu hasil uji statistik didapatkan nilai P sama dengan 0,821. Berarti pada alfa 5% terlihat tidak ada perbedaan ya, karena alfanya besar dari 0,05, tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata umur responden yang memiliki perilaku dan dengan perilaku tidak merokok. Oke, jadi kita sudah selesai melakukan interpretasi. Teman-teman bisa lihat interpretasi yang kita lakukan adalah dengan interpretasi bivariat, yaitu menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Oke, sekian. Jadi nanti teman-teman ada tugas ya, nanti saya jelaskan pada tatap muka. Oke, sekian dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya teman-teman bisa di subscribe channel ini ya, agar ada notifikasi untuk mengikuti pembelajaran kita tentang SPSS.
Oke, dengan mengucapkan alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.